Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, Allah telah mengizinkan aku untuk meninggalkan kota ini dan berhijrah. Abu Bakar bertanya, bersama denganku? Nabi menjawab, ya, bersamamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, bertepatan pada tanggal 12 atau 13 bulan September. Beliau mengatur rencana perjalanan, menyiapkan bekal, dan menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk memakai pakaian beliau dan berbaring di tempat tidur beliau. Para pemuda dari semua kalangan kabilah Quraisy serentak mengepung rumah Rasulullah untuk mencelakai beliau. Mereka mengira bahwa yang tidur di rumah yang sedang mereka kepung adalah Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah keluar melewati para pemuda Quraisy yang berada di luar pintu rumahnya, seraya membaca surat Yasin ayat ke-9. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Allah menimpakan kepada mereka rasa kantuk yang sangat. Akhirnya mereka semua tertidur lelap sehingga tidak ada seorang pun dari mereka yang melihat Rasulullah pergi. Di tengah kegelapan malam, Rasulullah bersama Abu Bakar keluar dengan kehati-hatian. Bahkan beliau berjalan dengan ujung jari-jari kaki agar tidak meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri oleh orang-orang Mekah. Ketika menjauh dari perbatasan Mekah, Rasulullah berhenti sejenak, menyampaikan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Beliau berkata sambil memandangi keindahan Ka'bah yang menghiasi kota Mekah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah dan negeri yang paling dicintai Allah. Seandainya pendudukmu tidak mengusir aku, niscaya aku tidak akan meninggalkanmu. Begitu berat perasaan Nabi untuk meninggalkan tanah airnya. Beliau lahir dan dibesarkan di Mekah, berjuang dengan keras di tanah tersebut, sehingga beliau menyempatkan sejenak untuk terakhir kalinya melihat Ka'bah dan kota Mekah. Tapi bagi Nabi tidak ada nilai dan arti tanah air, bangsa, harta, dan kehormatan apabila akidah dan syiar-syiar Islam terancam kepunahan dan kehancuran. Hijrahnya Nabi ke Madinah sesuai dengan ucapan pendeta Nasrani yang bernama Waraqah bin Naufal. Setelah didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira, Muhammad diajak oleh Khadijah untuk menceritakan kejadian di Gua Hira kepada Waraqah bin Naufal. Mendengar cerita tersebut, Waraqah bin Naufal berkata, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sungguh engkau adalah nabi umat ini. Telah datang kepadamu An-Namus yang pernah datang kepada Nabi Musa. Sungguh kaummu akan mendustakanmu, mengganggumu, mengusirmu, dan memerangimu. Muhammad bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, ya, tidak seorang pun yang datang membawa seperti perkara yang engkau bawa, kecuali ia akan dimusuhi dan diperangi orang. Kalau aku mencapai masa itu, usiaku panjang, niscaya aku akan membelamu dengan pembelaan yang kuat. Rasulullah bersama Abu Bakar berjalan kaki menuju Gua Sur. Jalan menuju gua tidaklah mudah, sangat sempit, terjal, dan penuh bebatuan. Jarak antara Masjidil Haram dan Gua Sur sekitar 4 km. Tingginya dari permukaan tanah sekitar 458 meter. Diperlukan waktu 1,5 jam untuk mendakinya. Rasulullah dan Abu Bakar tinggal di dalam gua tersebut untuk menghindar dari pantauan orang-orang kafir Mekah. Perjalanan yang berat itu merupakan perjuangan Rasulullah demi tegaknya agama Allah. Beliau menjalaninya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Beliau tidak mengeluh sedikit pun demi mengemban amanat mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Abu Bakar, seorang yang dikenal kaya raya, rela menghibahkan seluruh harta dan jiwanya untuk perjuangan mulia bersama Rasulullah. Abu Bakar merupakan contoh sahabat yang jujur dan setia. Orang-orang kafir Mekah semakin geram setelah mereka melihat bahwa yang ada di tempat tidur itu bukan Muhammad tetapi Ali. Mereka mengadakan sayembara kepada para pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka menjanjikan hadiah besar berupa 100 ekor unta bagi yang menemukan Muhammad atau Abu Bakar. Dan perlu dicatat bahwa orang Arab padang pasir adalah pencari jejak yang sangat ahli.
Para pencari jejak mencapai Gua Sur, tempat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi. Abu Bakar sangat cemas dan ketakutan jika sampai tertangkap. Ia berkata, kalau salah seorang menundukkan kepalanya ke arah gua, pastilah kita terlihat. Tetapi Rasulullah menenangkannya sambil bersabda, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.